Salam Bapak Ibu, Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Kita bertemu kembali dalam seri pelajaran firman Tuhan. Hari ini Jumat tanggal 2 bulan Januari tahun 2026. Pelajaran kita hari ini merupakan pendalaman dari pelajaran kita sepanjang pekan ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, Allah telah memilih kamu untuk diselamatkan melalui pengudusan roh dan kepercayaan akan kebenaran. Karena itu, berdirilah teguh. Jika engkau melayani Allah dengan setia, engkau akan menghadapi prasangka dan perlawanan. Tetapi janganlah menjadi terpancing emosi ketika engkau diperlakukan secara tidak adil. Jangan membalas dendam. Tetaplah teguh dalam integritasmu di dalam Yesus Kristus. Arahkan wajahmu ke surga dengan keteguhan seperti batu karang. Biarkan orang lain berkata sesuai dengan pemikirannya dan menjalani jalannya masing-masing. Engkau harus tetap maju dalam kelemah lembutan dan kerendahan hati Kristus. Lakukanlah pekerjaanmu dengan tujuan yang teguh, dengan kemurnian jiwa, dengan seluruh tenaga dan kekuatanmu, sambil mengandalkan Allah. Hakikat sejati dan luhur dari pekerjaanmu mungkin takkan pernah engkau ketahui. Nilai dirimu hanya dapat diukur oleh kehidupan yang telah diberikan untuk menyelamatkanmu. Saudara-saudara, bagi setiap jiwa yang bertumbuh di dalam Kristus akan ada sat-sat perjuangan yang sungguh-sungguh dan berlangsung lama, karena kuasa kegelapan bertekad untuk menghalangi kemajuan. Namun ketika kita memandang pada salib Kristus untuk mendapatkan anugerah, kita pasti tidak akan gagal. Janji penebus adalah, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tulisan Ellen G. White dalam The Youth Instructor tanggal 9 November tahun ke-1899 Bapak Ibu sekalian. Berikut ini merupakan beberapa pertanyaan bagi kita seluruhnya. Pertama, Paulus dipenjara beberapa kali, selalu dengan cara yang tidak adil. Bagaimanakah Anda menanggapi ketika diperlakukan dengan cara yang tidak adil? Janji-janji Alkitab, apa yang dapat Anda sarankan pada saat-saat seperti ini? Kedua, mengenai penganiayaan terhadap orang Kristen, Tertullian, seorang pemimpin gereja mula-mula, berkata, semakin sering kami dibantai oleh kalian, semakin banyak jumlah kami bertambah. Darah orang Kristen adalah benih. Pernyataan Alexander Roberts dan James Donaldson eds. Anti-Nicene Fathers Peabody, M.A. Hendrickson Publishers, Inc., tahun 1999, jilid 3, halaman ke-55. Pada saat yang sama, penganiayaan di berbagai tempat dan zaman telah sangat menghambat pekerjaan gereja. Apa sajakah cara yang dapat kita lakukan untuk mendukung mereka yang menderita penganiayaan karena iman mereka? Ketiga, renungkan ayat hafalan pekan ini dalam terang penderitaan yang dialami oleh Paulus. Bersukacitalah senantiasa. Apa artinya itu? Bagaimanakah kita seharusnya melakukannya? Seseorang yang kita kasihi sakit atau meninggal. Kita kehilangan pekerjaan. Kita sedang dalam sakit fisik yang hebat. Mungkin kunci untuk memahami hal ini adalah dengan bertanya, bersukacitalah senantiasa dalam hal apa? Artinya,
apapun situasi kita, dalam hal apa kita selalu dapat bersukacita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sampai di sini pelajaran firman Tuhan untuk hari ini. Terima kasih sudah turut belajar bersama-sama dengan kami. Sampai bertemu kembali pada pelajaran-pelajaran berikutnya. Tuhan memberkati kita semua.